Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa 13 Desember 2022. Hari ini Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santa Lucia, perawan dan martir. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kekuatan para martir, Engkau telah menguatkan para martir dalam penderitaannya. Kami mohon, penuhilah umat-Mu dengan sukacita dan terang berkat doa Santa Lucia, perawan dan martir-Mu. Semoga kami yang sekarang merayakan kelahirannya yang mulia di surga diteguhkan oleh semangat imannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini pada peringatan wajib Santa Lucia, perawan dan martir, diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil yang baru saja dipendengarkan oleh gereja kepada umatnya pada hari ini bukan bertujuan untuk membuat kita supaya membandingkan 2 sikap anak. Yang sulung yang mengatakan ia kepada bapa tetapi tidak melaksanakan. Sebaliknya, lalu anak yang kedua awalnya mengatakan tidak kepada bapa, tapi kemudian ia menyesal dan akhirnya melakukan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, idealnya adalah
Mengatakan ya dilanjutkan dengan tindakan. Artinya, antara apa yang kita katakan hendaknya selaras dengan apa yang kita lakukan. Maka makna dari perumpamaan ini adalah menyadarkan mereka yang bersikap seperti orang Farisi dalam hidup ini. Ia memberikan stempel kekal bahwa orang-orang berdosa seperti pelacur dan pemungut cukai tidak akan masuk surga. Sebaliknya, karena mereka adalah tokoh-tokoh agama yang tahu banyak tentang kitab suci, ajaran Allah, maka mereka begitu yakin bahwa mereka pasti akan masuk surga. Padahal hidup keagamaan mereka penuh dengan kepalsuan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bagi Yesus, keselamatan tidak menurut anggapan orang. Keselamatan adalah dialog Allah dengan manusia dan menuntut sebuah pertobatan yang nyata. Orang Yahudi merasa bahwa menjadi keturunan Abraham aman, dijamin masuk surga. Bagi Yesus bukan soal itu, melainkan soal segera bertobat dan menjalankan sebuah pertobatan dalam perbuatan yang nyata. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, zaman ini yang kerap terjadi bahwa gaya beragama, pakaian liturgi yang tertib, hiasan gereja yang indah, bisa adorasi setiap hari, penampilan sosial sebagai orang agamais diyakini sebagai jalan keselamatan. Tapi apakah itu sudah cukup? Apakah itu sudah menjamin? Belum. Ukuran kesalehan seseorang itu adalah menghayati imannya dengan melakukan perbuatan kasih sehari-hari. Jangan sampai hidup agama membuat kita terasing dari kemanusiaan dan belas kasih Allah sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu sebagai orang-orang beriman, sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang, hendaklah kita sungguh-sungguh merenungkan perjalanan hidup kita sebagai orang percaya selama masa Advent ini. Mungkinkah kita seperti anak sulung yang mengatakan ya kepada Allah yang diawali ketika kita menerima sakramen pembaptisan? Kita rajin ke gereja, rajin melakukan aktivitas sosial, kita kelihatan saleh dan sebagainya. Tapi ternyata semua itu adalah sebuah kepalsuan. Karena itu kita semua lakukan hanya demi supaya kita disanjung, dipuji, atau mendapat penghormatan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebaliknya, anak yang kedua itu awalnya tidak mau mengatakan tidak kepada ayahnya. Tetapi karena ia menyesal, maka ia pergi juga. Lambang bahwa terkadang dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya, tidak jarang kita mengatakan tidak kepada Allah, atau kita jatuh ke dalam dosa. Tapi kemudian kita sadar, kita menyesal, dan kita mau bangkit untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, dengan bangkit, dengan sadar, dan mau kembali ke jalan yang benar, sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan, maka kita menjadi anak-anak Allah yang siap untuk kembali ke dalam rangkulan kasih Allah. Karena itu tepatlah kata-kata Nabi Yesaya, semerah apapun dosa kita, pasti akan diampuni oleh Allah, karena Allah kita adalah Allah yang penuh berbelas kasih. Yang terpenting bagi kita adalah kita sungguh-sungguh menyadari, menyesali hidup kita sebagai orang-orang berdosa.
kita harus sungguh menyadari bahwa hidup kita tergantung semata-mata dari Allah itu sendiri. Dan karena itu, hendaknya kita dalam seluruh kehidupan membiarkan kehendak Allah yang terjadi dan menuntun seluruh perjalanan hidup kita. Kita ini hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kita hanya patut mengerjakan apa yang bisa dikerjakan oleh seorang hamba. Maka mari dalam masa Advent ini kita sungguh-sungguh semakin menyadari hidup kita sebagai orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak berdaya. Tapi kita mau bangkit kembali ke jalan yang benar untuk memohon dan menikmati belas kasih Allah, dan kemudian membagi belas kasih Allah itu dengan sesama yang kita jumpai dalam seluruh kehidupan kita. Semoga renungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.